Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Faiz dalam pembelajaran IPA di kelas 7. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Faiz sedang meneliti cincin emas. Ini kebetulan nemu tadi di halaman ya. Jadi Pak Faiz tadi menemukan ini cincin emas. Nah, kebetulan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi zat. Jadi di bab 3 ini kita akan mempelajari klasifikasi zat yang di dalamnya akan mempelajari apa kandungan dari perhiasan emas yang Pak Faiz pegang ini. Jadi nanti kita harus tahu perhiasan emas itu tersusun atas zat-zat apa saja. Pak Faiz harap dalam pembelajaran ini kalian selalu antusias sehingga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan nilai PHP kalian ke depan akan selalu tuntas. Selamat mengikuti proses pembelajaran dan semoga paham dengan materinya, dan pesan Pak Faiz satu, jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada bab 3. Jadi pada pelajaran IPA di kelas 7, bab 3 ini akan mempelajari lebih banyak tentang zat-zat dan perubahan zat tersebut. Jadi bab 3 ini nanti kita akan banyak mempelajari tentang bidang kimia. Jadi kita akan mempelajari pada bidang kimia. Kalau kemarin kan kita di bab 2 sudah mempelajari tentang IPA pada bidang biologi. Jadi di bab 3 ini nanti lebih pada bidang kimianya. Pada bab 2 kemarin kita sudah mempelajari tentang benda yang memiliki 8 ciri makhluk hidup. Jadi benda yang memiliki 8 ciri makhluk hidup itu dikategorikan sebagai makhluk hidup. Sedangkan benda yang tidak memiliki 8 atau tidak genap memiliki 8 ciri makhluk hidup itu masuk pada golongan benda tak hidup. Jadi yang memiliki 8 ciri makhluk hidup itu masuk makhluk hidup, yang tidak memiliki 8 alias memiliki 7 ke bawah itu masuk pada benda tak hidup. Nah, benda tak hidup ini contohnya adalah zat. Jadi benda tak hidup itu disebut dengan zat. Zat itu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi zat, nah kita sekarang masuk pada zat. Klasifikasi zat itu ada dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, kemudian campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Selain ditinjau dari klasifikasinya, zat juga akan ditinjau dari sifatnya. Ada sifat kimia dan sifat fisika. Nanti yang akan kita perdalam adalah sifat fisika yang berkaitan dengan massa jenis dan wujud zat. Sebenarnya banyak sifat, cuma yang kita perdalam adalah massa jenis dan wujud zat. Selain sifat, juga ada perubahan. Jadi zat itu bisa berubah. Ada dua macam perubahan pada zat, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi ini adalah ruang lingkup materi yang akan kita pelajari sekarang. Ya, lanjut. Untuk bab 3 ini tujuan pembelajarannya meliputi peserta didik dapat menjelaskan karakter zat, kemudian menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen, kemudian menjelaskan sifat larutan asam basa menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Jadi nanti ada praktikumnya. Kemudian menjelaskan metode pemisahan campuran, kemudian menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia zat, menentukan massa jenis suatu zat. Nah, nanti ada juga fisikanya ini, jadi ada menghitungnya nanti. Kemudian yang terakhir adalah mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi ini adalah garis besar materi yang akan kita pelajari. Ya, lanjut dulu. Nah, coba perhatikan. Ada 3 gambar. Yang paling kiri ini adalah paling kanan ya. Kalau kalian lihatnya paling kiri berarti. Ini adalah batu, kemudian yang tengah adalah air, kemudian
sebelah kanan atau kiri ya kalau kalian lihat. Berarti kalian kalau lihat kan hadapnya ke sana. Berarti ini kanan. Jadi yang paling kanan ini adalah gambar awan. Disebut apakah aku? Jadi tiga benda ini masuk ke dalam apa sebenarnya? Batu, air, dan awan. Nah, jadi batu, air, dan awan itulah yang disebut dengan zat atau materi. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi semua zat yang ada di bumi ini, semua zat yang ada di dunia ini, pasti memiliki massa dan menempati ruang. Jadi pasti dia memiliki ruang. Kalau ruang di hati, Pak, bukan itu maksudnya. Jadi bukan nggak ngomongin ruang di hati ya. Ini ngomongin pelajaran. Jadi benda zat itu selalu memiliki massa dan menempati ruang. Ruangnya ya ruang di dunia ini. Ya. Lanjut. Sekarang kita coba identifikasi. Ini adalah gambar tiang listrik beserta kabelnya ya. Jadi ini adalah titik percabangan dari rangkaian listrik pada tiang listrik. Kita lihat kabel listriknya. Nih. Jadi kabel listrik ini kalau kita buka, itu dalamnya seperti ini. Jadi ada sesuatu yang warnanya keemasan di dalamnya kabel listrik. Nah, ini apa? Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah tembaga. Jadi di dalam kabel, bukan kabel yang fiber loh ya, bukan fiber optik loh ya, kabel yang ada di atas itu dalamnya adalah tembaga. Nah, pertanyaannya sekarang, tembaga itu termasuk dalam zat. Kemudian tembaga itu disusun oleh zat apa? Tahu nggak kalian? Kira-kira tembaga itu disusun atas zat apa? Apa nama zat yang menyusun tembaga? Nah, apakah tembaga tersusun atas besi? Apakah tembaga tersusun atas aluminium? Apakah tembaga tersusun atas seng? Nah, kan begitu. Coba kalian ingat-ingat, apa sih yang menyusun tembaga itu? Kita lihat. Jadi tembaga seperti ini tembaga kalau sudah jadi kabel, sedangkan yang di sini adalah tembaga yang masih berbentuk batang. Kemudian, nah, yang gambar paling terakhir ini adalah tembaga yang baru saja ditambang dari alam. Jadi ini adalah wujud dari tembaga yang baru saja ditambang dari alam. Jadi ini tembaga kemudian dibentuk seperti ini di pabrik, dari pabrik kemudian dibentuk lagi menjadi kabel, kalau sudah kabel kemudian dirangkai pada rangkaian listrik di perumahan. Kira-kira penyusun tembaga ini zat apa? Apakah besi? Apakah aluminium? Apakah emas? Nah, jadi anak-anak, tembaga itu tidak disusun atas zat lain. Jadi di dalam tembaga itu ya isinya tembaga. Mau kamu bagi menjadi ribuan kali pun, mau kamu cairkan, mau kamu saring, di dalamnya ya tetap tembaga. Inilah yang dikatakan sebagai zat tunggal. Artinya zat itu tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, atau tidak dapat lagi dibagi menjadi zat bentuk lain. Jadi kalau tembaga murni itu dibagi menjadi 1 juta bagian, ya satu bagian itu tetap disebut sebagai tembaga. Karena tembaga adalah salah satu contoh zat tunggal. Nah, salah satu contoh zat tunggal yang pertama adalah unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakter aslinya. Jadi unsur seperti halnya tembaga tadi, itu adalah salah satu contoh zat tunggal. Jadi unsur ini adalah salah satu contoh dari zat tunggal. Zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi unsur itu mau dibagi berapapun ya hasilnya sama. Emas murni dibagi 1 juta bagian ya hasilnya tetap emas, ya. Nah,
Unsur hanya terdiri atas satu jenis atom, meskipun jumlah atomnya lebih dari satu. Contohnya apa? O2, oksigen. O2, O-nya ada dua, tapi keduanya itu adalah atom oksigen. Jadi mau dibagi O2 dan O, O1 dan O1, kalau satu tidak usah disebut. Hasilnya tetap oksigen, itulah yang disebut sebagai unsur. Unsur yang terdiri atas dua atom atau lebih disebut molekul unsur. Jadi kalau atomnya hanya satu, misalkan nitrogen N, itu disebut unsur saja. Tapi kalau atomnya lebih dari satu, misalkan O2, P4, nah itu disebut sebagai molekul unsur. Keduanya sebenarnya sama-sama unsur, tapi bedanya kalau molekul unsur itu atomnya lebih dari satu. Tapi jenisnya harus sama, tidak boleh berbeda. Jadi contoh dari unsur adalah belerang, kemudian tembaga, kemudian emas. Jadi emas, belerang, tembaga itu mau dibagi menjadi berjuta kali pun hasilnya tetap tidak berubah. Ya, lanjut. Jenis-jenis unsur. Nah, di dunia ini semua unsur digolongkan menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Ciri-ciri unsur logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Jadi raksa itu adalah logam cair pada suhu kamar. Kalau selain raksa itu wujudnya padat. Sedangkan unsur non-logam itu lebih variatif. Jadi ada yang padat, ada yang cair, ada yang berupa gas. Umumnya unsur logam memantulkan sinar dengan panjang gelombang dan frekuensi yang sama karena dia lebih bersifat mengkilap. Sedangkan unsur non-logam itu umumnya tidak memantulkan sinar karena dia tidak mengkilat. Jadi itu mengkilat ya. Seperti hanya sulfur tadi kan atau apa namanya? Belerang tadi kan tidak mengkilat, jadi dia tidak bisa memantulkan sinar dengan sempurna. Unsur logam itu memiliki titik didih dan titik lebur yang tinggi, sedangkan unsur non-logam itu cenderung memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih rendah. Mudah ditempa dan dibengkokkan. Jadi ditempa itu artinya dipanaskan, kemudian dipukul-pukul, dibentuk. Seperti halnya membuat pedang. Itu adalah salah satu contoh dari ditempa. Kalau unsur non-logam itu rapuh. Bagaikan hati yang rapuh. Enggak ngomongin hati di sini ya. Ngomongin hati. Jadi kalau rapuh itu artinya ketika dia dipukul, dia langsung hancur. Jadi tidak berubah bentuk dulu tapi langsung hancur seperti halnya pada belerang tadi. Kemudian unsur logam itu adalah konduktor. Jadi dia penghantar panas dan listrik yang baik. Sedangkan non logam itu isolator. Dia penghantar panas dan arus listrik yang buruk. Artinya dia masih bisa menghantarkan listrik dan panas. Hanya saja dia lebih buruk daripada unsur logam. Karena unsur logam kan konduktor. Nah kita lanjut. Beberapa contoh unsur logam dan unsur non-logam. Jadi ini adalah beberapa contoh unsur logam dan beberapa contoh unsur non-logam. Sebenarnya masih banyak, tapi ini Pak Faiz ambil yang sering keluar di kehidupan. Jadi yang sering muncul di kehidupan nyata adalah ini. Ada aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, kemudian timah, seng. Kalau non-logam itu yang sering kamu hirup oksigen, kemudian hidrogen, karbon, belerang, fosfor, iodin, nitrogen. Jadi kalau unsur non-logam itu beberapa disimbolkan oleh satu huruf. Tapi tidak semua. Tapi kalau unsur logam itu biasanya disimbolkan dengan dua huruf. Tapi juga tidak semua. Tidak semua, tapi sebagian besar begitu, tapi tidak semua. Ada saja yang logam pakai satu huruf ada. Non-logam pakai dua huruf juga ada, seperti halnya helium. Lanjut. Nah, lambang unsur. Sekarang kita masuk pada pelambangan unsur. Lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. Jadi lambang unsur itu ditulis dengan huruf kapital. Ingat loh ya, kemarin kita sudah mempelajari lambang fisika di besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita mempelajari lambang unsur pada bab klasifikasi zat. Jadi lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. Dan lambang unsur diambil dari huruf pertama nama latinnya.
Bukan nama Koreanya, bukan nama Inggrisnya, tapi nama Latinnya, juga bukan nama Indonesianya, tapi diambil dari nama Latinnya. Contohnya apa? Hidrogenium. Maka lambang dari hidrogen itu adalah H kapital. H kapital ya, H kapital. Contohnya juga karbonium, carbonium karena nama ilmiah nama latinnya adalah carbonium, karbon, maka lambangnya adalah C besar, bukan K besar. Bukan K kapital, tapi C kapital. Karena kalau K kapital itu adalah lambang dari kalium. Jadi beda lagi, harus lihat huruf depannya apa. Nah, ini contoh pelambangan unsur. Selain itu, beberapa unsur juga memiliki huruf depan yang sama. Beberapa unsur juga memiliki huruf pertama yang sama. Nah, bagaimana Pak kalau seperti itu? Maka kalau ada dua huruf depan yang sama pada dua unsur, maka unsur yang ditemukan terakhir itu ditambah dengan huruf kedua, tapi ditulis dengan huruf kecil. Ya, jadi kalau sudah dipakai oleh unsur lain, maka unsur yang baru ditemukan itu lambangnya ada dua huruf. Yang pertama tetap menggunakan huruf depan, tetap menggunakan huruf pertama, baru kemudian ditambah dengan huruf kedua. Misalkan, nitrogenium, lambangnya N. N kan sudah dipakai nitrogenium, nitrogen. Ternyata neon dan natrium itu juga memiliki huruf pertama yang sama, yaitu N. Nah, karena N-nya sudah dipakai nitrogen, apakah terus dilambangkan dengan N juga? Tidak. Kalau dilambangkan dengan N, nanti akan sama lambangnya. Maka neon dan natrium ditambah dengan huruf kedua, tapi ditulis dengan huruf kecil. Jadi nitrogenium lambangnya N, dan neon lambangnya Ne. Dan natrium lambangnya Na. Nah, ini kalau huruf pertamanya sama, maka ditambah dengan huruf kedua. Ada kasus lagi, Pak, kalau huruf keduanya juga sama, Pak. Seperti ini. Jika huruf pertama dan huruf keduanya sama, nah seperti ini. Argon, AR. Argentum juga AR, huruf 1 dan 2-nya. Maka unsur yang ditemukan terakhir itu menggunakan huruf pertama. Ingat, huruf pertama selalu ikut. Jadi huruf pertama tidak boleh ditinggal. Tetap menggunakan huruf pertama. Karena huruf kedua sudah dipakai, maka dia lompat ke huruf ketiga. G. Argentum diambilnya adalah G karena AR-nya sudah sama dengan argon. Jadi ini diganti dengan G. Argentum, G huruf ketiga. Ya, diingat-ingat. Jadi kalau huruf pertama dan kedua sudah dipakai, maka dia pakai huruf pertama dan huruf ketiga. Pak, kalau huruf kedua dan huruf ketiganya sama, Pak? Ya, ambil huruf keempat. Jadi huruf pertama dan huruf keempat. Kalau huruf keempatnya sama, Pak? Ya, ambil huruf pertama dan huruf kelima. Pak, kalau sama semua, Pak, sampai belakang, ya cari nama unsur lain lah. Masa nama unsurnya sama persis kan nggak mungkin. Jadi kalau namanya sudah huruf pertama sampai huruf terakhir sama, ya berarti dia harus ganti nama. Masa namanya sama persis? Kan nggak boleh kalau unsur. Jadi gitu ya. Jadi kalau pelambangan unsur, itu huruf pertama harus selalu digunakan. Kalau huruf pertamanya sama, maka unsur yang terakhir ditemukan ditambahi dengan huruf kedua, tapi ditulis dengan huruf kecil. Tapi kalau huruf keduanya juga sama, maka pelambangannya pakai huruf pertama ditulis kapital dan huruf ketiga ditulis kecil. Kalau huruf ketiganya sama, maka pakai huruf keempat dan seterusnya. Begitu cara pelambangan unsur. Unsur-unsur yang sudah kita pelajari tadi itu semuanya sudah dijadikan satu, dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah sistem yang disebut dengan tabel periodik unsur. Jadi di dalam tabel ini unsur-unsur itu sudah disusun berdasarkan nomor atom, kemudian berdasarkan nomor massa,
kemudian berdasarkan sifat keelektronegatifannya. Di sini juga disusun berdasarkan golongan, kemudian periode, kemudian termasuk logam atau non-logam juga sudah dianalisis di tabel periodik unsur ini. Jadi nanti kalau kalian sudah mempelajari pada tingkat yang lebih tinggi, kalian akan mempelajari nomor atom dan nomor massa pada masing-masing unsur pada tabel periodik unsur ini. Gitu ya. Nah, kita masuk pada senyawa sekarang. Senyawa ini juga merupakan contoh dari zat tunggal. Bedanya dengan unsur, senyawa ini dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Tapi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa, harus melalui cara kimia, yaitu harus melalui reaksi kimia. Jadi tidak bisa dibelah-belah kemudian senyawa menjadi dua zat yang berbeda, tidak bisa. Kalau kamu belah tetap dia akan menjadi senyawa yang sama. Jadi pemisahannya harus menggunakan metode kimia dengan reaksi kimia. Nah, senyawa ini terbentuk oleh ikatan kimia dari beberapa unsur yang berlainan jenis. Jadi di dalam senyawa itu minimal terdiri atas dua unsur dan jenisnya harus berbeda. Kalau dua unsur itu jenisnya sama, maka dia termasuk unsur, termasuk molekul unsur, bukan termasuk senyawa. Ya, jadi senyawa itu minimal terdiri atas dua unsur atau dua atom yang berlainan jenis. Nah, gabungan dari unsur yang membentuk senyawa ini akan mengalami perubahan sifat. Jadi misalkan oksigen bereaksi dengan hidrogen akan menghasilkan H2O. Maka sifat H2O akan berbeda dengan sifat oksigen. Dan sifat H2O juga akan berbeda dengan sifat hidrogen. Karena dia membentuk zat tunggal lainnya yang disebut dengan senyawa. Senyawa ini hanya bisa terbentuk melalui reaksi kimia loh ya, tidak bisa asal kamu campur, tidak bisa. Nah, contoh senyawa adalah air H2O, gula tebu C6H12O6, kemudian garam dapur NaCl. Jadi kalau H2O itu diuraikan, itu ada dua unsur, ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Atomnya ada hidrogennya 2, oksigennya 1. Dan ini jenisnya harus berbeda. Hidrogen dan oksigen kan berbeda. Kalau jenisnya sama, dia tidak bisa disebut sebagai senyawa. Jadi kalau dia disebut sebagai senyawa, maka jenis unsur yang bereaksi itu harus berbeda. Kemudian ada C6H12O6. Di sini ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Ini juga disebut sebagai senyawa. Karena ada 3 jenis unsur. NaCl juga begitu. NaCl terdiri dari 2 unsur. Ingat, Na, A-nya ini A kecil. Berarti dia ikut N yang depan. Na itu 1 unsur. Cl, L-nya juga L kecil. Maka L-nya ini ikut C yang di depan. Ini bukan N sendiri, A sendiri, C sendiri, L sendiri, tidak. Kalau hurufnya kecil, ingat, kalau hurufnya kecil berarti dia ikut lambang yang ada di depannya. Jadi NaCl terdiri dari 2 unsur yang berbeda jenis. Ada unsur natrium dan juga ada unsur klorin. Jadi Na ini 1 unsur. Karena hurufnya huruf kecil ya. Kalau dia huruf besar, baru dia lambang unsur lain. Nah, ini senyawa. Senyawa harus terdiri minimal 2 jenis unsur yang berbeda. Ya, harus berbeda. Kalau sama namanya unsur juga, tetap unsur. Itu untuk senyawa. Nah, molekul. Jadi tadi kan ada molekul unsur. Molekul unsur itu adalah molekul yang terdiri atas atom-atom sejenis. Kalau senyawa itu kan atomnya berlainan jenis. Jadi kalau senyawa itu pasti molekul. Karena senyawa kan minimal terdiri atas 2 atom. Jadi senyawa itu sudah pasti molekul. Tapi kalau unsur belum tentu molekul. Kalau unsurnya terdiri dari 1 atom ya hanya disebut sebagai unsur. Tapi kalau unsurnya terdiri atas 2 atom sejenis, maka boleh disebut sebagai molekul unsur. Nah, molekul itu dibedakan menjadi 2. Ada molekul diatomik dan molekul poliatomik. Di itu artinya 2.
Jadi molekul diatomik adalah molekul yang terdiri atas 2 atom, baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Kalau dia terdiri atas sejenis seperti hanya O2 oksigen, ini molekul diatomik. Ini molekul unsur. O2 itu molekul unsur karena dia hanya 2 atom. Jadi molekul diatomik berupa molekul unsur. Kalau karbon monoksida, nah ini hurufnya 2 besar, 2 kapital, C dan O, ini 2 unsur berbeda. Maka ini disebut sebagai senyawa. Jadi CO ini adalah molekul diatomik berupa molekul senyawa atau berupa senyawa. Kalau ini berupa molekul unsur. Tapi kedua-duanya ini adalah contoh dari molekul diatomik. Karena terdiri atas 2 atom. Baik sejenis maupun berlainan jenis. Yang kedua adalah molekul poliatomik. Poli itu artinya banyak. Poliklinik, kliniknya banyak. Politeknik, tekniknya banyak. Jadi poliatomik adalah molekul yang terdiri atas 3 atom atau lebih. Jadi 2 nggak boleh. Jadi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Baru boleh disebut sebagai molekul poliatomik. Nah, di sini contohnya juga Pak Faiz berikan molekul unsur dan molekul senyawa. Jadi O3, ozon, ini adalah molekul unsur. Unsur ini, O3 itu unsur. Tapi dia termasuk dalam molekul poliatomik. Karena oksigennya ada 2. Ada 3 maksud Pak Faiz. Karena oksigennya ada 3. Beda dengan O2. Oksigennya hanya 2. O2 dan O3 ini sebenarnya sama-sama unsur. Tapi bedanya ini disebut molekul unsur diatomik karena 2 atom. Kalau ini disebut sebagai molekul unsur poliatomik karena dia terdiri atas 2 atau lebih. Maksudnya 3 atau lebih atom. Sedangkan C6H12O6 ini termasuk dalam molekul senyawa. Karena dia banyak atomnya, maka disebut sebagai molekul senyawa poliatomik. Jadi kalau senyawa yang diatomik itu yang CO. Kalau CO2 Pak, CO2 sudah masuk dalam poliatomik karena CO2, C-nya 1, O-nya 2, ada 3 berarti. Itu sudah disebut sebagai molekul poliatomik. Jadi kalau molekul diatomik itu hanya 2 atom. Baik sejenis maupun berlainan jenis. Kalau molekul poliatomik itu terdiri atas 3 atom atau lebih. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Baik itu atom sejenis maupun atom yang berlainan jenis. Itu ya, itu molekul diatomik dan molekul poliatomik. Kemudian penguraian senyawa. Nah, kalian harus bisa menguraikan senyawa menjadi unsur dan atom-atom penyusunnya. Contohnya adalah air. Jadi nama Indonesianya adalah air. Lambang H2O. Unsur penyusun hidrogen dan oksigen. H ini hidrogen. O itu oksigen. Jumlah atom penyusun 2 atom hidrogen. Kenapa kok 2, Pak? Karena ada H2. Ingat kalau nulis H2 tidak seperti pada pangkat matematika loh ya. Jadi kalau pada kimia angkanya di bawah. Ingat-ingat, angkanya di bawah. Karena setiap tahun mesti ada anak yang nulis CO2, 2-nya di atas. CO2, 2-nya di bawah. Bukan pangkat. Jadi ingat-ingat, bukan pangkat. Jadi CO2, 2-nya di bawah. H2O hanya, 2-nya juga di bawah. Jangan taruh atas. Ingat-ingat. Yang dulu SD-nya ditulisnya di atas, diganti sekarang. Keliru itu. Jadi harus ditulis di bawah. Jadi H2O terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen. Kalau ngomongin unsur tidak usah lihat angkanya. Tapi kalau membicarakan tentang atom, baru kamu lihat angkanya. Jadi senyawa H2O air itu tersusun atas 2 unsur, yaitu hidrogen dan oksigen, serta tersusun atas 3 atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ini baru boleh disebut sebagai senyawa, karena terdiri atas 2 unsur yang berlainan jenis. Maka boleh disebut sebagai senyawa. Yang kedua, iodium, I.
Unsur penyusunnya hanya iodin saja. Jumlah atom penyusunnya hanya 1 atom I. Maka iodium ini bukan senyawa. Kenapa kok bukan senyawa, Pak? Karena dia hanya tersusun atas satu jenis atom. Ya, walaupun nanti iodinnya ada banyak. Atom iodinnya ada banyak, tapi kalau unsur penyusunnya hanya satu jenis, maka itu tidak bisa disebut sebagai senyawa. Begitu juga dengan emas. Emas ini termasuk unsur. Pak, kan ada 2 huruf. 2 huruf pada lambangnya. Lihat huruf kedua. Huruf kedua ini ditulis dengan huruf kecil. Berarti huruf U kecil ini ikut pada lambang A. Ini satu kesatuan. Emas AU, aurum. Jadi ingat, unsur-unsur ini diambil dari nama Latin loh tadi di depan ya, bukan nama Indonesia. Maka emas lambangnya bukan EM, tapi AU dari kata aurum, aurum, AU. Nah, ini hanya tersusun atas satu jenis unsur penyusun. Maka emas AU ini tidak bisa dikatakan sebagai senyawa, tapi dia hanya bisa dikatakan sebagai unsur. Karena unsur penyusunnya hanya satu jenis. Dia juga tidak bisa dikatakan sebagai molekul unsur karena jumlah atomnya hanya 1. Kalau di sini jumlah atomnya ada 2, maka dia bisa dikatakan sebagai molekul unsur. Walaupun sebenarnya disebut unsur saja sudah benar. Ya. Nah, yang keempat, gula tebu C6H12O6. Jadi kamu harus hafal tadi contoh-contoh unsur logam dan contoh-contoh unsur non-logam. Itu harus hafal beserta lambangnya. Jadi agar kamu bisa menguraikan senyawa. Gula tebu C6H12O6. C ini dari karbon, carbon. H ini hidrogen, O ini oksigen. Jadi C6H12O6 gula tebu ini tersusun atas 3 jenis unsur. Unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Tapi atomnya ada banyak. Kalau jenisnya hanya ada 3. Tapi kalau atomnya ada banyak, ada 6 atom karbon, ini 6 atom karbon. Ada 12 atom hidrogen, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen, Jadi kamu lihat angka di belakang huruf itu menunjukkan jumlah atomnya. Tapi kalau disebut unsurnya tidak boleh dikatakan 6C, nggak boleh. Karena walaupun dia ada 6C, semuanya adalah unsur karbon. Jadi jenisnya hanya ada 3. Kalau atomnya ada 24. 6 tambah 12 tambah 6. Ada 24. Terdiri atas 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Jadi yang diuraikan jumlahnya ini adalah atomnya. Yang diuraikan jenisnya ini adalah unsurnya. Nah, ini nanti yang akan menjadi PH kamu di bab 3. Nanti akan Pak Fai jelaskan di belakang. Jadi nanti di belakang Pak Fai jelaskan lagi. Ya, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita punya kasus. Tadi kan kalau di depan, unsur dan senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi kalau senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia dari beberapa unsur yang berlainan jenis. Kalau unsur kan hanya ada 1 atom. Tapi kalau senyawa kan terbentuk dari beberapa unsur yang berlainan jenis. Terbentuk melalui reaksi kimia. Kalau sekarang ada kasus, ini ada gula, kemudian ada pasir. Kalau dicampur jadi apa, Pak? Jadi gula pasir? Bukan. Jadi kalau gula dicampur, apakah bisa menjadi senyawa, anak-anak? Tentu tidak, karena gula dan pasir kalau dicampur tidak melalui reaksi kimia. Jadi dia tidak akan membentuk senyawa kalau tidak ada reaksi kimianya. Nah, gula dan pasir kalau dicampur tidak membentuk senyawa, tapi membentuk campuran. Jadi zat-zat ini kalau disatukan akan membentuk campuran. Bukan senyawa, karena dia tidak melalui reaksi kimia. Jadi dia tidak melalui reaksi kimia, jadi dia tidak membentuk senyawa, dia hanya membentuk suatu zat yang disebut dengan campuran. Nah, kita lanjut dulu. Campuran.
Merupakan materi yang terdiri dari dua atau lebih zat tunggal dengan tidak mengubah sifat dari zat yang bercampur. Jadi dia hanya disatukan saja. Tidak ada perubahan sifat. Artinya sifat zat-zat yang dicampur itu masih tampak, masih ada di dalam campuran tersebut. Nah, campuran itu dibedakan atas campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah campuran halus. Artinya zat-zat yang dicampur itu terdistribusi atau tercampur dengan rata. Rasanya sama, warnanya juga sama, tercampur rata. Itu disebut sebagai campuran homogen. Jadi campuran homogen itu seolah-olah sudah menyatu menjadi satu. Menyatu menjadi satu yang tidak dapat lagi dibedakan. Hanya saja sifat-sifat zat yang dicampur itu masih ada. Nah, contoh campuran homogen ini yang paling sering kita temui adalah berupa larutan. Jadi berupa larutan. Contoh larutan itu apa, Pak? Misalkan kita melarutkan gula pada segelas air, kita aduk sampai gula itu benar-benar melarut. Ketika kita rasakan, maka campuran antara air dan gula itu masih memiliki sifat dari air dan gula. Contohnya, sifatnya gula manis. Di larutan itu juga terasa manis. Sifatnya air berwujud cair. Larutan itu juga masih berwujud cair. Jadi sifat dari zat-zat yang dicampur itu masih ada. Hanya saja dia sudah bercampur secara merata. Itu untuk yang cair. Tapi kalau contoh campuran homogen yang padat itu adalah emas 22 karat. Jadi bukan emas murni. Kalau emas murni itu masuk pada unsur, tapi kalau emas perhiasan yang 22 karat, 20 karat, 18 karat itu masuk pada campuran homogen. Jadi emasnya ini biasanya dicampur dengan tembaga atau dengan aluminium. Tapi campurannya ini benar-benar rata. Tidak bisa lagi dicari mana tembaganya, mana aluminiumnya, mana emasnya. Jadi sudah tercampur rata. Kalau dia tidak tercampur rata, maka kalau kita beli perhiasan emas, kita ambil aja yang banyak emasnya, yang banyak aluminiumnya kita tinggal. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Jadi sudah tercampur rata, kita tidak bisa membedakan lagi mana aluminium dan mana logam lain yang dicampurkan. Jadi seolah-olah sudah menyatu. Tapi sebenarnya di dalamnya ada dua zat. Nah, itu contoh dari campuran homogen. Yang kedua ada yang disebut dengan campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu berupa campuran halus, kalau campuran heterogen itu berupa campuran kasar. Jadi campuran homogen itu berupa campuran halus, kalau campuran heterogen itu disebut sebagai campuran kasar. Kenapa? Karena zat-zat yang dicampurkan itu masih dapat terlihat dengan jelas dan tidak dapat tercampur dengan rata. Contohnya, air dan minyak. Ini kamu aduk pun juga tidak akan pernah larut minyaknya. Dia akan terus memisah. Karena dapat dibedakan dengan jelas, ini disebut sebagai campuran heterogen. Campuran heterogen ini biasanya disebut dengan suspensi atau campuran kasar. Selain itu ada lagi satu mangkok bakso. Siapa yang sekarang sedang lapar? Jadi satu mangkok bakso ini jelas. Ini ada mie, ini ada bawang goreng, ini ada kuahnya, ini ada tahunya. Kan dapat dibedakan dengan jelas. Nah, ini disebut sebagai campuran heterogen karena dapat dibedakan dengan jelas. Atau campurannya tidak bisa merata. Jadi jelas ya, campuran homogen itu yang rata, campuran heterogen itu yang tidak rata. Tapi dua-duanya masih memiliki sifat dari zat yang dicampurkan. Lanjut. Nah, kita lihat contoh-contohnya sekarang. Tadi kan campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen contoh yang cair itu adalah larutan gula. Contoh yang padat itu paduan logam. Perhiasan emas, baja, kuningan itu adalah contoh campuran paduan logam. Kalau contoh campuran homogen yang gas itu adalah udara bersih. Udara yang benar-benar hanya ada partikel gas.
Jadi tidak ada partikel zat padat yang kecil yang berterbangan, tidak ada. Kalau campuran heterogen, bentuk yang cair itu adalah contohnya air dan minyak. Kalau wujud yang padat itu ada pasir dan gula tadi. Jadi gula pasir, enggak, tetap pasir dan gula. Kalau contoh heterogen yang gas itu adalah udara kotor, udara yang ada partikel-partikel non-gasnya. Jadi kayak debu. Nah, itu adalah debu kan biasanya berterbangan di udara, itu udara kotor. Itu adalah salah satu contoh campuran heterogen yang berwujud gas. Kita lanjut. Setelah kita mempelajari tentang campuran, kita akan mempelajari tentang asam dan basa. Karena larutan itu di laboratorium biasanya akan termasuk pada larutan asam atau larutan basa. Apa itu asam? Asam adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Loh Pak, kok ada ion, ada atom? Apa itu ion? Ion itu adalah atom yang bermuatan. Jadi ada plus minus gitu. Ion hidrogen ini adalah ion positif. Bukan aura positif, aura negatif, bukan. Tapi ion positif itu yang tandanya plus seperti ini. Ion hidrogen. Sifat-sifat asam yang pertama jelas rasanya itu asam. Dapat menimbulkan korosif, karat pada logam, terutama besi. Menghasilkan ion H+, ion hidrogen di dalam air. Mengubah kertas lakmus biru menjadi kertas lakmus merah. Jadi asam itu kalau kena kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Dan kertas lakmus merah akan tetap merah. Yang terakhir, ciri-ciri asam adalah mempunyai nilai pH di bawah 7. Ya, pH itu ada 0 sampai 14. Kalau di bawah 7 itu asam, kalau di atas 7 itu basa. Kalau pas 7 itu netral, larutan yang bukan asam dan juga bukan basa. Macam-macam asam, ada asam organik, ini adalah asam yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Artinya asam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah asam sitrat C6H8O7 yang berasal dari jeruk. Ini asam alami. Ada juga asam anorganik, yaitu asam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau buatan manusia. Contohnya adalah asam sulfat H2SO4. Ini ada pada cairan aki itu yang aki basah, bukan air aki kering. Jadi aki basah itu pakai namanya larutan asam sulfat. Karena kalau asam sulfat saja itu termasuk senyawa, tapi kalau sudah dicampur dengan zat lain namanya larutan. Kalau karena dia tidak bereaksi kimia. Itu macam-macam asam. Ada asam organik, ada asam anorganik. Asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang kedua ada basa. Basa ini lawannya asam. Kalau asam menghasilkan ion hidrogen di dalam air, maka basa akan menghasilkan ion hidroksida OH- ketika dilarutkan ke dalam air. Contoh basa itu ada natrium hidroksida, ini basa kuat, natrium hidroksida, ini basa kuat, dan ada kalsium hidroksida. Ini ada kalsium hidroksida. Nah, ini seperti ini. CaOH2. CaOH2. OH-nya dalam kurung. Jadi ini O-nya ada 2, H-nya juga ada 2. Kalsium hidroksida. Sifat-sifat basa. Sebagian rasanya pahit, meskipun ada basa yang tidak terasa pahit. Terasa licin di kulit, jadi kalau kamu ambil sabun itu mengandung basa, jadi kalau kamu usapkan di kulit akan licin. Menghasilkan ion hidroksid di dalam air OH-. Mengubah lakmus merah menjadi biru. Jadi lakmus merah kalau terkena basa akan berubah menjadi biru. Dan lakmus biru akan tetap biru. Jadi kalau asam mengubah lakmus biru menjadi merah, kalau basa kebalikannya mengubah lakmus merah menjadi biru. Nilai pH-nya di atas 7. Nah, contoh basa ini biasanya digunakan untuk obat MAH. Kenapa kok begitu? Karena ketika kita sakit MAH, asam lambung kan meningkat. Jadi agar asam lambungnya turun, maka dinetralisir dengan obat MAH. Obat MAH-nya harus mengandung basa. Basa juga ada pada kandungan batu kapur. Tapi kalau kamu MAH jangan makan batu kapur loh ya.
Ya minumnya obat mau, nanti kamu malah makan batu kapur. Ini bukan untuk dikonsumsi, meskipun dia mengandung basa. Nah, itu asam dan basa.